Halo, selamat datang kembali di Serundingan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Danau Rayo. Danau Rayo terletak di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Danau ini memiliki panorama yang sangat mempesona, digenangi air sangat jernih, hingga dapat terlihat dasar dan ikan-ikan di dalamnya. Dikelilingi oleh rimbunnya pohon-pohon dan kicauan burung. Danau Rayo berjarak hanya sekitar 15 menit perjalanan dari Kecamatan Rupit, ibu kota Muratara, atau sekitar 80 km dari kota Lubuk Linggau. Selain itu juga, Danau Rayo mempunyai legenda, bahkan mistis, di tengah warga Muratara, hingga Musirawas dan Lubuk Linggau. Apalagi bagi penduduk asli setempat, kisah tersebut telah menjadi legenda, dan kisah Bujang Kurap telah beberapa kali diangkat dalam film di televisi. Memang tidak sedikit versi dari kisah Bujang Kurap atau pemuda buruk rupa ini. Sama seperti legenda lainnya, kisah Bujang Kurap memiliki nasihat, yakni untuk tidak menilai seseorang hanya dengan fisik atau penampilan. Kisah ini mengajarkan untuk saling menghargai. Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang tampan sekali, namun juga sakti mandraguna. Ada yang menyebutnya pemuda ini berasal keturunan dari si Pahit Lidah, tokoh sakti yang terkenal dengan kutukannya. Namun ada juga yang mengisahkan pemuda ini keturunan raja di Minangkabau yang sedang mengembara. Pemuda tampan pengembara dari desa ke desa. Di setiap desa yang disinggahinya, pemuda ini membantu warga sekitar, baik petani hingga melatih bela diri, kutau sejenis silat. Setelah kampung atau desa tersebut makmur, pemuda ini melanjutkan pengembaranya hingga singgah di daerah yang bernama Karangpanggung Lamo, konon cikal bakal desa Sungai Jernih. Pemuda tampan itu memutuskan untuk menetap di desa tersebut dan mempunyai ibu angkat seorang perempuan tua yang hidup sendirian. Perempuan sebatang kara itu baik hati dan tinggal di rumah yang sederhana, agak jauh dari rumah penduduk lainnya. Perempuan tua itu sangat senang karena memiliki anak yang rajin dan sangat baik. Lama-kelamaan, kehadiran pemuda ini diketahui penduduk lainnya. Muda dan mudi setempat juga berdatangan dan mereka menyukai pemuda yang tampan dan baik itu. Kehadiran pemuda itu akhirnya berdampak ke ibu angkatnya yang mendapatkan bantuan dari penduduk sekitar. Berapa perempuan juga ada yang jatuh hati ke pemuda yang tampan dan baik itu. Bahkan ada yang bersaing untuk mendapatkan hati pemuda tampan dan baik hati, sehingga menimbulkan persaingan dan keresahan penduduk. Kemudian pemuda tersebut dengan kesaktiannya mengubah dirinya menjadi pemuda buruk rupa, dipenuhi penyakit kulit, yakni kurap, dan mengeluarkan bau tak sedap. Benar saja, semua warga menjauh dan merendahkannya. Bahkan pernah si Bujang Kurap lewat diludahi oleh warga. Kebaikannya yang sering membantu warga semuanya sirna tanpa bekas. Hingga suatu ketika salah satu kembang kampung menikah. Bujang Kurap datang hendak menemui mempelai wanita, namun apa daya, tidak hanya ditolak, Bujang Kurap diusir dan direndahkan. Kepada warga yang sedang berkumpul itu, Bujang Kurap mengatakan akan pergi dari desa tersebut jika warga bersedia memenuhi tantangannya, yakni mencabut 7 batang lidi yang ditancapkan di tanah. Sambil tertawa merendahkan, semua penduduk setuju, namun satu persatu pemuda dan warga desa lainnya tidak ada yang sanggup mencabutnya. Hingga akhirnya Bujang Kurap mendekati lidi tersebut sambil berkata, "Jangan pernah menghina sesama manusia. Jangan menilai seorang hanya dari rupa, karena manusia pada hakikatnya sama dan saling membantu dan membutuhkan." Setelah itu, dengan kesaktiannya, lidi tersebut dicabut dan keluarlah air dari tanah berkas lidi ditancapkan. Tanah tersebut terus memancarkan air
hingga terjadi banjir yang menenggelamkan semua yang ada, dan kampung tersebut berubah menjadi sebuah danau, yakni Danau Rayo. Warga kampung tenggelam ke dasar danau, dan Bujang Kurap hilang entah kemana. Sementara perempuan tua yang menjadi ibu angkat telah disiapkan rakit yang konon menjadi batu yang saat ini ada di danau tersebut. Menurut legenda itu, Bujang Kurap kembali mengubah dirinya menjadi rupa asalnya, yakni pria yang tampan, dan melanjutkan pengembarannya hingga sampai ke perkampungan yang kini daerah Ulak Lebar di kaki bukit Sulap, kota Lubuk Linggau. Ada sejumlah makam tua di tempat tersebut yang kononnya salah satunya Bujang Kurap. Begitulah legenda Bujang Kurap hingga terbentuknya Danau Rayo. Cerita rakyat ini mengandung nasihat untuk tidak melupakan kebaikan orang lain, tidak menilai orang lain dengan rupa, namun kebaikan hati yang paling utama. Kini Danau Rayo terus dikembangkan, bahkan menjadi tempat wisata kebanggaan warga Murutara. Di sekitar Danau Rayo atau Desa Sungai Jernih, hingga saat ini masih terdapat manusia rimba atau suku anak dalam yang hidup dengan caranya, namun harmonis dengan masyarakat sekitar. Tamat. Sekian dan terima kasih.